Yuk ketahui sejarah Indonesia. Sistem tanam paksa yang ada di Indonesia atau nama lainnya kultur stelsel yang berlangsung dari tahun 1830 hingga 1870 yang dikemukakan oleh Johannes van den Bosch adalah sistem yang dimana rakyat pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman-tanaman ekspor dan semua hasilnya diserahkan kepada kolonial Belanda. Namun, sistem ini dikenai kritik oleh salah satu kaum humanis Belanda yang bernama Edward Douwesteker atau Multatuli, menulis kritiknya dalam buku yang berjudul Max Havelaar, di mana isinya terlebih mengisahkan penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi. Sistem tanam paksa ini akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem politik pintu terbuka pada tahun 1870. Politik pintu terbuka sendiri adalah kebijakan yang menggantikan sistem tanam paksa sebelumnya yang ada di wilayah Hindia Belanda yang ditandai dengan penerapannya UU Agraria dan juga UU Gula dan juga dimulainya politik liberal yang ada di wilayah Hindia Belanda. Politik pintu terbuka sendiri dilatar belakangi oleh kemenangan dari pemilu Partai Liberal Belanda yang kemudian Belanda ingin menanamkan pemahaman liberal di wilayahnya sendiri dan juga pemahaman liberal di wilayah Hindia Belanda. Tidak hanya menanamkan pemahaman liberal di wilayah Hindia Belanda, Partai Liberal Belanda sendiri menginginkan tanah-tanah ataupun lahan-lahan yang ada di wilayah Hindia Belanda sendiri dapat disewakan untuk pengusaha-pengusaha swasta yang ada di berbagai negara. Karena itulah Partai Liberal Belanda sendiri mengeluarkan UU Agraria dan juga UU Gula untuk menerapkan sistem tersebut yang kemudian disebut sebagai sistem politik pintu terbuka. Nah, isi dari Undang-Undang Agraria sendiri tersebut terdapat 3 pernyataan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Yang pertama itu ada pernyataan yang berisikan tentang kepemilikan tanah yang ada di wilayah Hindia Belanda. Itu dibagi menjadi 2, yaitu milik pemerintah dan juga milik pribumi. Untuk pernyataan kedua, itu menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Dan untuk yang terakhir, untuk pernyataan yang ketiga, itu berisikan tentang para pengusaha swasta dapat menyewakan tanah-tanah di Indonesia harus atas pengetahuan dari pemerintah dengan jangka waktu 75 tahun untuk menyewakan tanah pemerintah dan jangka waktu 30 tahun untuk menyewakan tanah milik pribumi. Nah, sedangkan untuk Undang-Undang Gula sendiri tersebut itu berisikan tentang larangan-larangan untuk mengekspor tanaman tebu yang ada di Indonesia ke luar negeri. Yang hanya boleh diekspor adalah tanaman tebu yang sudah diolah menjadi gula. Penerapan politik pintu terbuka. Dengan adanya kebijakan ini, para pengusaha swasta mulai tertarik untuk melakukan investasi di wilayah Hindia hingga ke Belanda, terutama di bidang perkebunan dan juga pertambangan. Contohnya ada perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Ditambah lagi ada perkebunan tebu di Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Lalu juga ada pertambangan yang berkembang pesat di wilayah Sumatera, Kalimantan dengan penghasilan minyaknya, dan juga pertambangan emas di Pulau Jawa. Meski sistem kebijakan telah berganti menjadi politik pintu terbuka, kebijakan ini juga masih membawa dampak yang menderitakan rakyat Indonesia, yaitu berupa eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Eksploitasi manusia yaitu di mana pengusaha merekrut banyak buruh tetapi tidak dibayar atau diberi imbalan. Akibatnya banyak buruh yang kabur atau menentang pada atasannya. Karena itulah pemerintah Belanda mengeluarkan kuli ordinanti, sebuah bentuk penghukuman bagi yang menentang atau kabur dari pekerjaannya. Hukuman tersebut berupa disiksa cambuk, telanjangi, bahkan dibunuh. Eksploitasi agraria sendiri yaitu adalah bentuk penggunaan lahan produktif dengan menebang ratusan hektar hutan yang umumnya banyak terjadi di Pulau Jawa. Reaksi kebijakan politik pintu terbuka. Ada kebijakan politik terbuka mendapat respon dari pihak humanis Belanda dan menuntut pemerintah Belanda untuk membalas budi atas kekayaan yang diterima untuk bangsa Indonesia. Kaum etis di Indonesia yang diwakili oleh Peter Brossoff dan Konrad Theodor van Deventer juga mendesak pemerintah kolonial untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Dari kritik itu pun politik etis atau balas budi terlahir tepatnya pada tahun 1901. Balas budi tersebut kemudian dijadikan 3 program yang disebut Trias van Deventer yang berupa 1. Irigasi atau pengairan dialirkan ke tanah perkebunan swasta saja. 2. Edukasi yang dibagi menjadi 2,
untuk bangsawan dan orang-orang yang mampu diberikan pelajaran dengan bahasa Belanda. Dan untuk rakyat biasa diberikan edukasi sekelas siswa sekolah dasar seperti membaca, menghitung, dan menulis. 3. Migrasi, di mana rakyat dikirimkan keluar Jawa untuk dijadikan kuli kontrak di perkebunan swasta.